Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi ke-NU-an kelas 5 tentang mengenal NU. Ada dua tujuan pembelajaran yang akan kita capai setelah kalian belajar materi pada kali ini. Yang pertama, diharapkan setelah kalian belajar tentang materi ke-NU-an ini, yang pertama kalian akan memahami sejarah berdirinya NU, dan yang kedua diharapkan kalian bisa mendeskripsikan sejarah berdirinya NU. Ada 4 subpokok bahasan yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Yang pertama, kita akan belajar tentang tokoh pendiri NU. Yang kedua, peran NU dalam merebut kemerdekaan. Yang ketiga, pedoman bermadhab NU. Dan yang keempat adalah tujuan berdirinya NU. Baiklah, marilah kita simak materinya di halaman berikut ini. Susunan pengurus besar NU pertama kali tahun 1926. Pendiri resmi Nahdlatul Ulama adalah Hadratus Syekh Kyai Haji Hasyim Asy'ari. Beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur, dan dinobatkan sebagai Rois Akbar. Sedangkan yang berperan sebagai pelaksana adalah Kyai Haji Abdul Wahab Hasbullah, yang merupakan santri utama dari Kyai Haji Hasyim Asy'ari. Suriah itu badan musyawarah yang mengambil keputusan tertinggi, atau bisa dikatakan sebagai dewan legislatif. Sebagai Rois Akbar atau pemimpin adalah Kyai Haji Hasyim Asy'ari. Wakil roisnya atau wakil pemimpinnya adalah Kyai Haji Dahlan Ahyad. Kemudian khotib awal atau sekretaris Kyai Haji Abdul Wahab Hasbullah, dan khatib tsani atau wakil sekretarisnya Kyai Haji Abdul Halim. Kemudian sebagai awan atau anggota adalah Kyai Haji Abdullah Ubaid, Kyai Haji Amin, Kyai Haji Bisri Sankuri, Kyai Haji Mas Alwi Abdul Aziz, Kyai Haji Mas Jikuri, Kyai Haji Nahrawi Malang, Kyai Haji Nahrawi Surabaya, Kyai Haji Ridwan Abdullah, dan Kyai Haji Said. Kemudian yang menjabat sebagai mustasyar atau penasehat Suriah adalah Kyai Haji R. Asnawi, Kyai Haji Ridwan, Kyai Haji R. Hambali, Kyai Haji Mas Nawawi, Kyai Haji Doro Muntoho, dan Syekh Ahmad Khonaim Al-Misri. Peran NU dalam merebut kemerdekaan. Pada masa penjajahan Jepang, yaitu tahun 1942 sampai 1945, pemerintahan Jepang mengetahui bahwa bangsa Indonesia yang mayoritas beragama Islam serta menganut paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, semua jamaahnya taat, patuh, dan tunduk kepada komando yang diberikan oleh para ulama. Oleh karena itu, penjajah Jepang kemudian merangkul para ulama. Namun tujuannya hanya untuk memukul mundur pasukan sekutu yang sama-sama sedang berada di Indonesia, agar Jepang bisa mengendalikan bangsa Indonesia sendiri. Itulah sebabnya, maka dengan berbagai macam dalih dan alasan, penjajah Jepang meminta kepada para ulama agar memerintahkan kepada para pemuda untuk memasuki dinas militer seperti peta, heiho, dan lain sebagainya. Kemudian para ulama NU menyetujui permintaan penjajah Jepang. Namun para kiai juga punya misi di balik itu. Mereka berpikiran bahwa jika bangsa Indonesia ingin merebut kemerdekaan Indonesia dan mempertahankannya, maka diperlukan pemuda-pemuda yang terampil dalam mempergunakan senjata untuk berperang. Untuk itu, Nahdlatul Ulama berusaha memasukkan pemuda-pemuda Ansor dalam dinas peta dan Hizbullah. Sedangkan untuk kalangan kaum dewasa, Nahdlatul Ulama tidak melupakan untuk membentuk barisan Sabilillah dan Kyai Haji Maskur sebagai panglimanya. Setelah Indonesia merdeka,
Nahdlatul Ulama mengajak kepada seluruh umat Islam Indonesia untuk membela dan mempertahankan tanah air yang baru saja merdeka dari serangan kaum penjajah yang ingin merebut kembali dan merampas kemerdekaan Indonesia. Pedoman bermadhab Nahdlatul Ulama. Al-Quran dan hadis adalah sumber dari segala sumber ilmu yang berisi pedoman dalam segala segi kehidupan. Namun di dalamnya ada yang artinya jelas dan ada yang artinya butuh penafsiran atau penjelasan. Untuk itu, untuk mempelajari keduanya kita memerlukan bimbingan para ulama. Para ulama memahami Al-Quran dengan ayatnya, kemudian memahami ayat Al-Quran dengan hadis, baik dari ketetapan Nabi, ucapan Nabi, maupun dari perbuatan Nabi, dan memahami hadis dengan perkataan sahabat, sedangkan memahami perkataan sahabat dengan tabi'in atau para pengikut mereka. Sehingga para ulama sangat hati-hati dalam melakukan ijtihad. Ulama yang demikian disebut dengan ulama imam madhab. Dan NU adalah organisasi kemasyarakatan Islam di Indonesia yang mengikuti para imam madhab tersebut. Dalam bidang akidah, NU mengikuti pendapat Imam Abu Hasan al-Asy'ari dari Irak dan Imam Abu Mansur al-Maturidi dari Uzbekistan. Dan dalam bidang fikih, NU mengikuti pendapat 4 madhab, yaitu Imam Syafi'i dari Palestina, Imam Hanafi dari Irak, Imam Hambali dari Baghdad, dan Imam Maliki dari Madinah. Sedangkan di bidang tasawuf, NU mengikuti Imam Abu Hamid al-Ghazali dari Iran dan Imam al-Junaid al-Baghdadi dari Baghdad, Irak. NU sebagai Jam'iyah Diniyah Islamiyah atau organisasi keagamaan Islam mewajibkan pengurus dan warganya berpedoman kepada sumber ajaran agama yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma atau kesepakatan ulama, dan Qiyas atau penyamaan hukum. Tujuan berdirinya NU. Tujuan awal didirikannya NU adalah untuk mempertahankan serta menyebarluaskan paham ahlu sunnah wal jamaah. Sedangkan tujuan yang lain adalah 1. Memurnikan pemahaman syariat Islam. Sejak pemerintahan Raja Ibnu Saud berkuasa di tanah Arab, ternyata membawa dampak besar terhadap perkembangan ajaran syariat Islam di dunia, khususnya di Indonesia. Terbukti banyak bermunculan paham yang menggelorakan gerakan-gerakan anti bermadhab dengan hanya menggunakan Al-Quran dan hadis sebagai sumber pengambilan keputusannya. Jika tidak terdapat pada keduanya, maka mereka mengedepankan ro'yu atau akal pikiran. Dan inilah pangkal dari perpecahan umat Islam di Indonesia. Ciri-ciri yang pertama, mereka mewajibkan setiap individu muslim untuk berjihad atau mengambil keputusan dalam menghadapi masalah sendiri-sendiri, lepas dari madhab apapun. Yang kedua, memurnikan keimanan dengan cara melarang ziarah kubur, mauludan, dan memusnahkan situs-situs sejarah Islam. Ketiga, membersihkan dari bid'ah dengan cara melarang tahlil, talqin, dan ucapan usoli ketika sholat. Keempat, mengunggulkan pendapat sendiri dan tidak memberi toleransi terhadap pendapat orang lain. Memperhatikan kondisi umat Islam tersebut, maka kelahiran NU ingin meluruskan dengan memberikan pemahaman yang benar mengenai syariat Islam, ingin menjelaskan bagaimana keharusan bermadhab dan memahami tradisi yang sudah mengakar di masyarakat, serta ingin menjaga kelestarian paham ahlu sunnah wal jamaah di Indonesia. Tujuan didirikannya NU yang kedua adalah untuk mempersatukan umat Islam. Salah satu bentuk keprihatinan para kiai pesantren adalah dicoretnya Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah dari utusan Indonesia saat Komite Hijaz.
sehingga para kiai menyimpulkan bahwa organisasi sebelum NU belum bisa mempersatukan Islam. Mereka hanya mementingkan kelompoknya sendiri. Hal ini dibuktikan dengan penyusunan struktur kepengurusan yang hanya diambil dari golongannya saja. Padahal umat Islam di Indonesia didominasi oleh kalangan pribumi, bahkan lebih dekat dengan pesantren. Di antara organisasi Islam sebelum berdirinya NU adalah yang pertama Sarekat Dagang Islam yang didirikan oleh Haji Zaman Hudi tahun 1905. Kedua, Muhammadiyah yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan tahun 1912. Dan selanjutnya adalah Al-Irsyad yang didirikan oleh Syekh Ahmad Surkati tahun 1914. Tokoh-tokoh dari ketiga organisasi di atas telah didominasi oleh orang yang berpendidikan barat, sehingga mempengaruhi cara pandang dan pengambilan keputusannya. Inilah alasan mengapa ketiga organisasi tersebut tidak mengikut sertakan para kiai pesantren. Tujuan berdirinya NU yang ketiga adalah untuk mewujudkan rasa tanggung jawab terhadap dunia Islam. Kepedulian NU terhadap perkembangan dunia Islam merupakan wujudnya yang dibuktikan dengan pengiriman delegasi Komite Hijaz. Upaya ini merupakan langkah diplomasi para kiai untuk menyelamatkan situs-situs bersejarah dan peradaban Islam yang akan dihancurkan oleh pemerintahan Wahabi Ibnu Saud. Tujuan delegasi ini menyuarakan jaminan keamanan bermadhab dalam menjalankan syariat Islam secara kafah. Tujuan berdirinya NU yang keempat adalah untuk mengusir penjajah. Semangat para kiai bersama dengan masyarakat dalam mengusir penjajah sudah tidak terbantahkan lagi. Hal ini terbukti bahwa sudah 10 tahun sebelum berdirinya NU, sudah berdiri kelompok-kelompok diskusi dan pergerakan seperti Nahdlatul Wathon atau Kebangkitan Tanah Air tahun 1916, Tasfirul Afkar atau dikenal juga dengan Nahdlatul Fikri yang artinya kebangkitan pemikiran yaitu tahun 1918, dan Subhanul Wathon, Pemuda Tanah Air tahun 1924. Ketiga organisasi tersebut lahir berkat tangan dingin dari Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah atas restu Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Beliau mendasari pendirian organisasi dengan prinsip cinta tanah air demi membela bumi pertiwi. Beliau mengobarkan semangat nasionalisme dengan semangat hubbul waton minal iman, cinta tanah air sebagian dari iman. Dan dari ketiga organisasi tersebut hanya Subhanul Wathon yang bisa bertahan sampai sekarang dengan perubahan nama menjadi Gerakan Pemuda Ansor. Demikian materi pada kali ini tentang mengenal NU. Semoga kita dapat mengambil manfaatnya dengan meneladani para ulama dalam menegakkan agama di Indonesia, dalam mempertahankan negara Indonesia, dan dalam mengisi kemerdekaan Indonesia. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.